Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Zaka Talapati SHMH akhirnya menolak gugatan permohonan pra-peradilan dari pemohon PLT Bupati Mimika Johannes Retop dan Silvi Herawati terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebesar 69 miliar di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015 silam. Putusan ini dibacakan hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yakni pemohon atau tim kuasa hukum Johannes Retop dan termohon yakni Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Hakim berpendapat bahwa putusan penolakan ini setelah melakukan berbagai pertimbangan hukum dan fakta di persidangan dari bukti berupa dokumen dan juga keterangan saksi. Pra-peradilan ini diajukan kuasa hukum Johannes Retop dan Silvi Herawati agar status tersangka terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi dibatalkan. Dengan ditolak permohonan pra-peradilan ini, proses hukum terhadap Johannes Retop dan Silvi Herawati terus berlanjut. Kuasa hukum pemohon Marve J. Dangeubun SHMH mengatakan putusan majelis hakim pra-peradilan yang mengadili perkara tersebut final dan pihaknya menghargai akan putusan majelis hakim. Namun, putusan tersebut bukan akhir dari perkara ini dan akan dibuktikan kebenaran kasus ini di pengadilan. Ya, jadi untuk pra-peradilan ini kan itu bersifat final. Putusannya bersifat, artinya tidak ada banding maupun kasasi, tidak ada upaya hukum. Nah, yang sekarang ini adalah kita berpikir bagaimana langkah-langkah hukum untuk perkara pokoknya, pokok perkara yang sudah dilimpahkan. Tadi kita dengar bersama wakil putusan itu kan mereka tidak memeriksa tentang pokok permohonan pra peradilan, tapi mereka hanya pada tingkat eksepsi, di mana perkara karena perkara pokok sudah dilimpahkan, maka Pasal 82 dari KUHP itu mengatakan bahwa dengan sendirinya pra-peradilan gugur. Beda misalnya kalau kita waktu pra-peradilan mereka belum ajukan perkara pokok. Itu memang strategi yang dimainkan oleh teman-teman kita di Kejaksaan Tinggi dengan melompat-lompat dari tahapan-tahapan. Ya, salah satunya kita tahu bersama selama ini kan kami bantah-bantah karena tidak ada tahap 2 dalam penyerahan barang bukti dan tersangka. Penyerahan barang bukti dan tersangka ini kan satu frasa yang bersifat kumulatif ya. Artinya penyerahan barang bukti dan tersangka. Jadi tidak bisa cuma penyerahan barang bukti tanpa tersangka atau penyerahan tersangka tanpa barang bukti. Kata dan, frasa dan di situ berarti kumulatif. Tapi itulah ya teknik strategi yang dipakai untuk bagaimana caranya menggugurkan. Memang dalam pengertian pemeriksaan pertama itu kan kami sedikit berbeda pendapat karena menurut kami pemeriksaan pertama itu, persidangan pertama itu kan pada saat terdakwa hadir dalam ruang sidang ditanyakan tentang identitasnya, kemudian jaksa membacakan dakwaan dan kemudian dilakukan pemeriksaan pertama, pemeriksaan bersama. Itu pandangan kami. Tetapi majelis berpendapat lain bahwa pemeriksaan pertama itu pada saat proses perkara sudah dilimpahkan. Bukan penelimpahan, tapi pada saat sidang pertama walaupun terdakwanya tidak hadir, tapi itu dianggap sudah sidang pertama. Walaupun belum baca dakwaan tapi sudah dianggap sidang pertama. Itu tadi pertimbangan. Berarti menggunakan surat edaran Mahkamah Agung ya? Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono SHMH mengapresiasi putusan Hakim Tunggal pra-peradilan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Ia berharap kepada Johannes Retop dan juga Silvi Herawati agar kooperatif dan hadir dalam sidang selanjutnya. Ini sudah lembaga pengadilan itu berubah statusnya menjadi terdakwa, dan kewenangan untuk menahan dan sebagainya itu ada di beliau yang mulia hakim. Jadi nanti apakah di persidangan nanti kemudian keluar penetapan untuk
menangkap, upaya paksa dan sebagainya, kita memang yang melaksanakan. Namun bukan saya yang mengeluarkan surat perintah untuk itu, gitu lah. Jadi tugas dari jaksa itu selain melaksanakan putusan pengadilan, juga melaksanakan penetapan hakim. Salah satunya yang kita tunggu ini adalah penetapan hakim. Untuk sidang ketiga nanti kita tunggu apa kira-kira yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Dan saya berharap bahwa kepada yang bersangkutan Pak Rektor maupun Bu Selvi untuk kooperatif, biar tidak ada majelis mengeluarkan hal-hal yang menurut saya tidak diinginkan oleh para terdakwa. Karena sebagai warga negara yang baik, beliau itu harus taat hukum, ya, seperti yang sering sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, beliau taat hukum dan sebagainya. Dan kami melakukan penyidikan, penyelesaian perkara ini juga secara juga taat hukum juga. Tim Liputan, Para TV ID mengabarkan.